jalan 6. Iya. Kalau misalkan di hari-hari spesial kayak Valentine ini tetap masih suka ngasih romantis-romantis gitu nggak sih? Ya Bukan, ada. ada sih, tapi nggak ada tuntutan sih sebenarnya Iya. sih. Karena kan sebenarnya hari kasih sayang itu kan setiap hari ya buat kita. Iya. Kayak good morning, good night, ya perhatian. Kayak malam itu kita ngobrolin apa yang sudah kita jalanin, rasa bersyukur kita, berterima kasih. Jadi itu udah tiap hari kita lakuin. Kalau momen-momen kayak begini paling apa ya? Oh aku lagi pengen banget ini sayang. Nah momennya tuh dia kasih gitu ya. Cuman gitu aja sih, tapi nggak yang diharuskan atau diwajibkan banget gitu. Iya. Tapi kalau misalkan tadi sempet ngasih kado gitu nggak atau mungkin apa ucapan gimana? Ucapan tiap malam ya. Pagi juga ucapan bangun dan obrolan singkat pasti ada sebelum kerja masing-masing. Kalau hadiah sih ya pas banget aku lagi minta sesuatu, momennya nyampenya pas di Valentine. Jadi ya bisa ngepas aja. Atau sengaja jangan-jangan. Gak tahu kamu. Kalau aku sih emang udah lama pengen ya. Iya. Gitu. Jadi kayak yang nggak ada keharusan atau kewajiban Iya. sih Nggak sebenarnya. pernah ada yang minta harus ada hadiah atau harus ada ini itu, nggak ada. Kan untuk jalan ke 6 tahun itu kan sebenarnya bukan titik yang mudah ya untuk menjalankan rumah tangga. Mungkin kalau misalkan dari Kak Roger sama Kak Cut gitu misalkan ada tips-tips tersendiri nggak sih? Justru bagi kita ini masih sangat baru ya, mau jalan 6 tahun ini. Tapi tipsnya itu ya itu bangun tidur, good morning, kasih tahu. Ya jadi kayak harus setiap hari kita lakuin. Kalau enggak tuh mungkin jadi akan kebiasaan buat kita untuk tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadinya miskom, udah gitu kita juga nggak tahu kegiatan pasangan kita. Jadi kalau pagi itu biasanya Roger ngomong aku hari ini ada meeting, ada kerjaan, ada urusan ini gitu. Udah, dan dia selalu ngabarin kayak udah nyampe, udah apa. Terus pulang tuh aku juga suka menceritakan apa yang aku alami, apa yang suami alami. Jadi komunikasi sih ya. Kalau untuk yang lebay yang kayak sayang, enggak sih, udah lebih ke apa kegiatan di rumah, kegiatan aku, kegiatan anak-anak, kegiatan suami ya kita diskusin, kita obrolin bareng gitu. Ibaratnya ya anggap aja cinta itu kayak roti lah ya. Kenapa? Karena harus kita buat fresh setiap hari. Kita harus ada setiap hari itu kita ngelakuin sesuatu yang mengingatkan pasangan kita, oh oke, ini Fresh gitu ya. nunjukin cinta gitu. Kalau aku malah pikirannya roti, habis dong. Kan dibikin terus Oh setiap hari. iya, oke. Tapi kalau misalkan dari kalian berdua gitu ya sebagai sosok suami dan istri gitu, kayaknya kalau kita lihat di sosial media sering banget nyoba-nyoba hal-hal baru tuh bareng-bareng gitu, bahkan sama anak-anak tuh sampai diajak gitu ya, lu bilang kemana diajak. Emang Itu demen nggak traveling bisa sih. kalau nggak bareng sama anak-anak. Iya. Dua-duanya tuh kayak kepikiran banget. Pergi sebentar doang tanpa anak tuh kayak gelisah, malah nggak tidur, malah nggak tenang, Malah nggak happy gitu. Malah nggak happy. Terus kalau sama anak-anak memang kita suka, terus anak-anak juga udah terbiasa. Jadi kalau kayak anak aku yang nomor 2 tuh dari 6 bulan kan udah sering traveling. Jadi ya udah terbiasa aja badannya juga, udah tahu, dan mereka juga udah minta, ngajakin malahan gitu. Jadi ya apa ya, kayak ada tempat makan baru, kita tuh suka kayak kirim di DM gitu kan. Ini ada katanya tempat makan baru, yuk nyobain gitu. Kalau anak lagi tidur pengen berdua ya hayu gitu. Tapi kalau misalkan momen traveling gitu ya berdua bareng-bareng sama keluarga, suka ada momen kayak debat-debat kecilnya nggak sih kan? Karena kan traveling pergi ke negara orang atau kemana kan susah gitu ya. Ya pastilah. Jadi gimana tuh? Family trip itu paling chaos. Karena Tapi barangnya kalau banyak, debat orangnya rame. debat untuk berdua yang kamu untuk nyalah-nyalahin udah nggak sempat ya. Jadi setiap kalau ada masalah kita pikirin, oke, next kita harus ngelakuin apa nih? Nggak bisa soalnya kayak gini. Ini udah misalkan kesalahan apa gitu. Next Tapi harus serunya di situ. iya. Terus kita Cobain jadi deh. jadi kita bagi jatah juga kan. Walaupun kita ada suster yang ikut atau mamaku yang ikut, tapi anak-anak itu deketnya sama kita. Iya. Jadi kayak ya kita yang gendong, terus udah gitu kadang-kadang kita harus repot. Terus aku kan Capek, tipenya kurang juga tidur, hafal bawa barang barang. kan. Kayak aku nggak bisa percayain juga sama orang, minta tolong orang buat ambilin koper apa aku yang hafal, jadi ya turun tangan sendiri gitu. Tapi ya, seru ya. bagusnya semua kecapean, kelelahan kita, riwahnya kita, chaosnya kita, semua itu kayak worth it saat kita ngeliat anak kita happy. Happy, Mereka senyum. iya.
itu worth it sih. Iya. Misalkan dari Kak Roger kalau kita lihat kayaknya sering suka olahraga ekstrim gitu kayak terjun payung yang kayak gitu-gitu. Oh itu bucket list kemarin. Akhirnya kesampaian pas Skydiving. kemarin ke Aussie kan, kayak kayaknya di sono cukup aman deh untuk skydiving. Mau banget deh pas mumpung lagi di sana gitu. Oh pastinya. Aku juga pengen. Pengen sebenarnya. Aku bilang, waduh, aku juga mau. Ya udah kamu naik, aku gantian jaga anak. Wah ribet banget, ya udahlah nggak usah. Aku bilang gitu. Karena anak-anak tuh nggak mau, walaupun ada suster apa segala macam, anak-anak tuh tetap maunya tuh kalau nggak sama aku sama papanya. Jadinya ya harus ada salah satu gitu. Yeah. Next time. Tapi ada rasa khawatir gak sih saat Kak Roger olahraga? Iya. Enggak sih, aku positive thinking aja. Walaupun anakku yang nomor 2 nangis nggak izinin. Iya. Jadi yang nggak ngizinin anakku yang nomor 2. Sangat-sangat nggak ngizinin. Iya, tapi jangan terbang. Nanti Kenapa? jatuh, katanya. Nanti jatuh. Ngomong gitu. Udah pakai alat lagi ya. Waduh, gimana nih? Kok tiba-tiba ngomong gitu sih? Dan anakku nomor 2 tuh gak deket sama bapaknya kan. Tiba-tiba minta digendong, nggak mau lepas, nangis, uring-uringan. Sempat kepikiran juga, apakah ini tanda-tanda gitu kan? Coy. Sempat gitu kan? Kayak, tapi enggak sih, aman semuanya. Amin. Tapi kayaknya anak kakak yang nomor 2 ini lebih banyak yang kayaknya minta-minta, maksudnya kayak kemarin kan sempat tadi juga sempat disinggung bahwa pengen program Mm-mm. yang kedua malah Nggak ngasih, iya. Dia kayaknya karena masih 2 tahun ya umurnya, masih kecil. Jadi dia pengennya masih sama orang tuanya. Tidur juga masih mau sama mamanya gitu. Sama Kasian sih kalau misalnya papanya. kita paksain ada adik lagi, Iya. nanti dia ngerasa kayak Kita aja pengen, tapi tersisihkan gitu. dianya belum mau. Jadi kayak kesepakatan kita berdua tuh selalu kalau misalkan liburan sekalipun, tujuan liburan mau kemana, makanan, itu kita selalu izin dulu ke anak. Nanti siang mau makan apa? Dari pagi udah tanya. Mau makan ini, nanti mereka yang tentuin. Jadi ketika mereka udah dapat makanan, suka nggak suka ya karena itu pilihan mereka. Jadi mereka harus habisin. Jadi kewajiban buat mereka gitu. Dan itu udah terbiasa kita lakuin. Oke, mau liburan kemana? Mau ke sini tuh ada kita kasih tunjukin videonya. Ada begini gini mau apa nggak mau maunya yang ini. Jadi anak-anak juga yang jadi milih. lebih banyak kayaknya anak ya yang Iya, karena Itu tujuan utamain kita anak buat sih. anak. Iya. Iya. terus Sama visi misinya. terakhir ya Kak, kalau misalkan memang anak sudah mengizinkan gitu ya untuk bisa punya anak lagi, kira-kira rencana mau cewek atau Cewek. Cewek. Udah 2 cowok. Udah capek nih bahu lari ngejar udah aduh. Kadang-kadang dua-duanya aku gendong lagi ya. Badan sekecil ini gendong 2 anak. Aduh, udah kayak pengen cewek deh, 1 cewek mungkin lebih kalem, lebih santai, nggak terlalu banyak lari, main boneka-bonekaan. Oke, tapi kalau misalkan dari Kak Roger, kalau misalkan nanti punya anak cewek, agak lebih takut nggak sih karena anak cewek gitu? Takut. Ya pastinya ya ada ketakutan tersendiri lah ya untuk cewek, cowok. Tapi ya Lebih spesial kali cewek, enggak? ya gimana ya? Belum ada jadi bingung ya. Bingung juga. Tapi yang pastinya Tapi sih gini, semuanya dia spesial anak lah. cowok sekhawatir itu ya. Kalau antara aku dan Roger tuh paling khawatir kalau soal anak tuh Roger. Detail banget soal anak. Ya itu cowok, bayangin aja kalau cewek udah gitu doang. Udah pasti tahu. Iya, capek banget sih, bakalan sering ribut sih pasti. Bakal jadi ayah yang protektif mungkin. Protektif ya pastilah protektif. Sewajarnya aja tapi. Nggak tahu ntar pas udah lahir. Beda lagi. Iya, nggak taunya gimana. Jejak digital. Oke, makasih ya Kak. Makasih. Banyak ya Kak, makasih, hati-hati.